Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok 4 ingin menyampaikan sebuah pembelajaran. Di materi ini saya akan menjelaskan tentang yang dimaksud dengan kompetensi profesional. Baiklah teman-teman semuanya, kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Dan di sini ada beberapa pandangan para ahli yang mengenai kompetensi profesional. Menurut Cooper, ada 4 komponen kompetensi profesional. Yang pertama yakni mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia. Yang kedua, ada mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya. Kemudian yang ketiga, mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya. Dan yang kelima, ada mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar. Sedangkan menurut Johnson 1980 mencakup yang pertama yakni penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep yang ada dalam keilmuan yang diajarkan dari bahan yang diajarkan. Kemudian yang kedua, ada penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan. Kemudian, penguasaan bahan bidang studi. Kompetensi pertama yang harus dimiliki seseorang adalah penguasaan bahan bidang studi. Penguasaan ini menjadi landasan pokok untuk keterampilan mengajar. Yang dimaksud dengan kemampuan menguasai bahan bidang studi menurut Wijaya tahun 1982 adalah kemampuan mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesiskan dan mengevaluasi sejumlah pengetahuan keahlian yang diajarkannya. Kemudian di sini ada 2 hal untuk kita menguasai bahan di bidang studi. Yang pertama ada menguasai bahan bidang studi dan kurikulum sekolah. Untuk menguasai bahan bidang studi dan kurikulum sekolah dapat dilakukan dengan cara yang pertama yakni mengkaji bahan kurikulum bidang studi. Yang kedua mengkaji isi-isi buku teks bidang studi yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disarankan dalam kurikulum bidang studi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua menguasai bahan pedalaman aplikasi bidang studi. Hal ini dilakukan dengan cara mempelajari ilmu yang relevan. Yang kedua, mempelajari aplikasi bidang ilmu ke dalam bidang ilmu lain untuk program-program studi tertentu. Kemudian yang terakhir ada mempelajari cara menilai kurikulum bidang studi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Syekh Hanifane. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya itu ada pengelolaan program belajar mengajar, di mana kemampuan mengajar ini merupakan mencakup kepada kemampuan pada tujuan instruksional, di mana kemampuan mengenai dan menggunakan metode mengajar, memilih, menyusun prosedur instruksional. Menurut Skifford pada tahun 1991, kemampuan mengelola pembelajaran mengajar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan instruksional. Kedua, mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar. 3, memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat. 5, mengenal kemampuan. 6, merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial. Nama saya Zulham Al-Fatihi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan dan penggunaan media serta sumber belajar. Kemampuan ini pada dasarnya merupakan kemampuan yang menciptakan kondisi belajar yang dapat merangsang dan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Ada 6 kemampuan yang memahami media sumber belajar menurut C.C. Wijaya, yaitu yang pertama, mengenal, memilih, dan menggunakan media. Yang kedua, membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana. Jadi sebagai pengajar, kita harus kreatif membuat alat-alat pengajar agar siswa yang kita ajar ini dapat memahami pelajaran. Yang ketiga, yaitu menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses belajar mengajar. Nah, sebagai pengajar, kita harus memanfaatkan fasilitas yang ada di kelas atau yang ada disediakan di sekolah. Contohnya menggunakan dan mengelola laboratorium itu secara semaksimal mungkin. Yang keempat yaitu khusus untuk guru IPA dapat
mengembangkan laboratorium. Nah, jadi sebagai guru IPA khususnya, kita ini diwajibkan atau diharuskan agar kita ini bisa mengelola laboratorium itu menjadi hidup dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar. Karena perpustakaan itu adalah tempatnya buku-buku atau referensi-referensi kita yang bisa kita ambil dari buku-buku tersebut. Jadi itu sangat penting. Nah, penggunaan landasan-landasan kependidikan atau kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan itu berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, Proceeding Seminar Nasional KSDP Prodi Sipti Konsisten Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi. 1. Mempelajari konsep dan masalah pendidikan dan pengajaran dengan sudut tinjau sosiologi, filosofis, historis, dan psikologis. Nah, jadi mempelajari konsep dan masalah kependidikan itu kita dapat menggunakan beberapa sudut pandang seperti contoh sosiologi, filosofis, historis, dan psikologis, dan itu sangat penting. Yang kedua yaitu mengenal fungsi sekolah sebagai lembaga sosial yang secara potensial dapat memajukan masyarakat dalam artian luas, yaitu serta pengaruh timbal balik antar sekolah dan masyarakat itu balance atau seimbang. Nah, disinilah pentingnya pengajar. Ketiga yaitu mengenal karakteristik peserta didik yang baik secara fisik maupun psikologis. Nah, jadi sebagai pengajar kita ini harus mengenal karakter siswa kita yang kita ajar, mengenal psikologis siswa yang kita ajar, sebagaimana mungkin kita ini mendalami atau menelusuri seluk-beluk siswa yang kita ajar itu agar kita dapat menentukan metode apa yang cocok untuk siswa tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada mampu menilai prestasi belajar mengajar. Kemampuan menilai prestasi belajar mengajar ini hendaknya harus dimiliki oleh seorang guru. Dan kemampuan yang dimaksud ini adalah kemampuan mengukur perubahan tingkah laku peserta didik dan juga kemampuan mengukur kemahiran dirinya dalam mengajar dan dalam membuat program. Dan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan guru dalam menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran. Yang pertama, mempelajari fungsi penilaian. Yang kedua, mempelajari bermacam-macam teknik dan prosedur penilaian. Yang ketiga, menyusun teknik dan prosedur penilaian. Dan yang keempat, mempelajari kriteria pemilihan teknik dan prosedur penilaian. Dan yang kelima, menggunakan teknik dan prosedur penilaian. Memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan di sekolah, di samping melaksanakan proses belajar mengajar menurut Nawawi 1989. Diharapkan guru membantu kepala sekolah dalam menghadapi berbagai kegiatan pendidikan lainnya yang digariskan dalam kurikulum. Guru perlu memahami pula prinsip-prinsip dasar tentang organisasi dan pengelolaan sekolah. Bimbingan dari penyuluhan termasuk bimbingan karir, program ekstrakurikuler, perpustakaan sekolah, serta hal-hal yang terkait. Menguasai metode berpikir, metode dan pendekatan setiap bidang studi berbeda-beda. Menurut Renlot 1990, metode dan pendekatan berpikir keilmuan bermuara pada titik tumpu yang sama. Oleh karena itu, untuk dapat menguasai metode dan pendekatan bidang-bidang studi guru harus menguasai metode berpikir ilmiah secara umum. Meningkatkan kemampuan dan menjalankan misi profesional. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru harus menerus mengembangkan dirinya agar wawasan yang menjadi luas sehingga dapat mengikuti perubahan dan perkembangan profesional yang didasari oleh perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya Raiza Kostuwidia. Saya akan melanjutkan materi dari Sunyadi, yaitu terampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik. Maksudnya di sini adalah bantuan dan membimbing kepada peserta didik sangat diperlukan. Tujuannya agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya melalui proses belajar mengajar. Untuk itu, sebagai calon guru atau guru perlu memahami berbagai teknik bimbingan belajar dan dapat memilihnya dengan tepat untuk membantu peserta didik. Di sini ada dua hal yang perlu dimiliki dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik, yaitu yang pertama, mengenal fungsi dan program dan layanan penyuluhan dari sekolah yang dapat dibantu dan dilakukan dengan cara yang pertama, mempelajari fungsi bimbingan dari penyuluhan di sekolah tersebut, dan yang kedua, mempelajari program layanan bimbingan dari sekolah. Yang ketiga, ada mengkaji persamaan atau perbedaan fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab antara guru dan pembimbing yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu menyelenggarakan program layanan bimbingan di sekolah. Hal ini bertujuan dilakukan dengan cara yang pertama itu ada mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi murid sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan program layanan bimbingan di sekolah, terutama bimbingan dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Reda. Kepada Reda, saya persilahkan. Memiliki wawasan tentang penelitian. Pendidikan guru perlu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia pendidikan dan pengajaran, terutama hal-hal yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas pokoknya di sekolah. Setiap guru perlu memiliki kemampuan untuk memahami hasil-hasil penelitian itu dengan tepat, sehingga mereka perlu memiliki wawasan yang memadai tentang prinsip-prinsip dasar dan cara-cara melaksanakan penelitian pendidikan. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari dasar-dasar penggunaan metode ilmiah dalam penelitian pendidikan. Yang kedua, mempelajari teknik dan prosedur penelitian pendidikan, terutama sebagai konsumen hasil-hasil penelitian pendidikan. Yang ketiga, menafsirkan hasil-hasil penelitian untuk perbaikan pengajaran. Yang keempat, mampu menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. Perkembangan ilmu dan teknologi sangat dipengaruhi oleh hasil-hasil penelitian. Penelitian sederhana yang dilakukan oleh guru itu mencakup pengamatan kelas pada waktu mengajar, mengidentifikasi faktor-faktor khusus yang mempengaruhi kelancaran proses belajar, mengajar, dan mempengaruhi hasil belajar, menganalisis alat penilaian untuk mengembangkannya secara lebih efektif. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada mampu memahami karakteristik peserta didik. Guru dituntut memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang ciri-ciri dan perkembangan peserta didik, lalu menyesuaikan bahan yang akan diajarkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Menurut Rochman Natawijaya, pemahaman yang dimaksud mencakup pemahaman tentang kepribadian murid serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya, perbedaan individual di kalangan peserta didik, kebutuhan, motivasi, dan kesehatan mental peserta didik. Tugas-tugas perkembangan yang perlu dipenuhi pada tingkat-tingkat usia tertentu, serta fase-fase perkembangan yang dialami mereka. Lalu mampu menyelenggarakan administrasi sekolah. Di samping kegiatan akademis, guru mampu menyelenggarakan administrasi sekolah. Menurut Ari Gunawan, guru diharapkan 1. Mengenal secara baik pengadministrasian kegiatan sekolah, 2. Mengatasi kelangkaan sumber belajar bagi dirinya dan bagi sekolah, serta membimbing peserta didik merawat alat-alat pelajaran dan sumber belajar secara tepat. Untuk lebih memahami penyelenggaraan administrasi sekolah, guru dapat melakukan kegiatan-kegiatan antara lain. Yang pertama, mempelajari struktur organisasi dan administrasi persekolahan. Yang kedua, mempelajari fungsi dan tanggung jawab administrasi guru, kepala sekolah, dan kantor-kantor dinas pendidikan. Yang ketiga, mempelajari peraturan-peraturan kepegawaian pada umumnya dan peraturan kepegawaian guru pada khususnya. Yang keempat, menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang kelima, mempelajari prinsip-prinsip dan prosedur pengelolaan
program akademik. Baiklah, saya Suci Ramadayani akan melanjutkan materi. Memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan. Seseorang guru diharapkan berperan sebagai inovator atau perubahan, maka guru perlu memiliki wawasan yang memadai mengenai berbagai inovasi dan teknologi pendidikan yang pernah dan mungkin dikembangkan pada jenjang pendidikan. Berani mengambil keputusan. Guru harus memiliki kemampuan mengambil keputusan pendidikan agar tidak terombang-ambing dalam ketidakpastian. Semua tindakannya akan memberikan dampak tersendiri bagi peserta didik, sehingga apabila guru tidak berani mengambil tindakan ke pendidikan, siswa akan menjadi korban kebimbingan. Mampu bekerja berencana dan terprogram. Guru dituntut untuk dapat bekerja teratur, tahap demi tahap, tanpa menghilangkan kreativitasnya. Rencana dan program tersebut akan menjadi pola kerja guru, sehingga tahap pencapaian pendidikan dapat dinilai dan dijadikan umpan balik bagi siswa. Mampu menggunakan waktu secara tepat. Makna tepat waktu di sini bukan sekedar masuk dan keluar kelas tepat pada waktunya, melainkan juga harus pandai membuat program kegiatan dengan durasi dan frekuensi yang tepat sehingga tidak membosankan. Karakteristik ini juga hanya dipakai melalui praktik pembinaan yang cukup, pengetahuan yang akan disajikan kepada guru.